Assalamualaikum. Perkenalkan, kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Gorontalo D3 Kebidanan akan menampilkan video mengenai epidemiologi penyakit tidak menular pada diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kelainan metabolik yang dikarakteristikan dengan hiperglikemia kronis serta kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin, maupun keduanya. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tertua pada manusia. Berasal dari istilah kata Yunani diabetes yang berarti pancuran dan mellitus yang berarti madu atau gula. Berikut ini merupakan beberapa penyebab dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ada 3 faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor-faktor imunologi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang berikut, diabetes mellitus tipe 2. Faktor resiko diabetes mellitus tipe 2 yang pertama adalah usia, yang kedua adalah obesitas, dan yang ketiga adalah riwayat keluarga. Yang ketiga ada diabetes gestasional. Pada diabetes mellitus dengan kehamilan ada 2 kemungkinan yang dialami oleh si ibu. Yang pertama, ibu tersebut memang telah menderita diabetes mellitus sejak sebelum hamil. Yang kedua, ibu mengalami atau menderita diabetes mellitus saat hamil. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama, jumlah urin yang dikeluarkan lebih banyak. Yang kedua, sering atau cepat merasa haus. Yang ketiga, lapar yang berlebihan atau makan yang banyak. Yang keempat, frekuensi urin meningkat atau kencing terus. Yang kelima, kehilangan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Yang keenam, kesemutan atau mati rasa pada ujung saraf di telapak tangan. Secara definisi medis, definisi diabetes meluas kepada suatu kumpulan aspek gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik yang sifatnya absolut maupun relatif. Kadar gula darah puasa mengalami kenaikan dan bisa mencapai 100 sampai 125 mg per desiliter. Jika kadar gula darah puasa sudah lebih dari 125 mg per desiliter, maka seseorang sudah dikatakan mengidap penyakit diabetes. Prediabetes terjadi saat glukosa yang berasal dari makanan mulai menumpuk dalam aliran darah. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes? Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, rutin beraktivitas fisik selama 30 menit setiap hari. Yang ketiga, makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Yang keempat, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Yang kelima,
hindari penggunaan tembakau atau merokok, dan hindari mengonsumsi alkohol. Dan yang terakhir, kelola stres Anda.